Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan di data barang. Kemarin kita sudah membuat sebuah proses inputan dan outputan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke edit dan hapus, tombol ubah dan tombol hapus kita fungsikan kayak gitu. Nah, pertama ini deskripsinya terlalu panjang kayaknya ya. Ini bisa nih kita potong dulu, gitu ya, kita potong dulu. Caranya gimana nih buat motong ini, buat ngebagi ini? Pertama-tama kita ke buka editor kita di sini. Habis buka editor kita, terus kita ke file barang. Oke, anggap aja nih saya belum buka ya. Kita barang-barang kemarin. Untuk file barang itu kita taruh di folder admin. Nah, terus ini kita double klik aja. Nah, gini ya. Nah, terus tadi kita rencananya mau mengurangin kata-kata ini gitu ya, jadi dipotong. Caranya gini, ini kan dia ada di deskripsi barang gitu ya, deskripsi barang kita berarti di perintah output ini ditebal berarti ini ya. Nah, untuk memotong kata bisa kita menggunakan fungsi sub str. Kita langsung aja sub str. Nah, ini. Nah, sub str, terus kita tutup di sini. Ini udah cukup, ini aja. Cuma kita tinggal tambahin koma 0 koma 100 misalkan. Berarti yang nanti muncul di sini hanya 100 karakter doang. Kayak gitu. Ini kita coba. Nggak berfungsi ya. Ini ya. Coba kita kurangin ini ya. 50. Ini kita munculin cuma hanya 50 karakter. Nah, udah mulai ya, mulai berkurang, berarti masih kurang juga nih. Coba kalau 30 karakter. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak apa-apa, ini 30 karakter. Berarti munculnya cuma ini. Nah, biar kelihatan bahwa dia ada tambah teks ini masih ada kata-kata yang lain. Ini kita tinggal ini aja di sini. Kita bikin titik-titik. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi biar kita tahu nambahan ini. Nanti kita bisa juga nih bikin satu file baru lagi untuk detail ya, untuk detail barang biar kelihatan. Ini kan secara report aja ya, secara report biar kita nggak bolak-balik ke PHP admin kayak gitu sebenarnya. Ini ya. Jadi untuk memotong karakter ini kita gunakan fungsi sub str gitu ya, terus buka kurung. Nah, terus ini field ini kita keluarkan, terus ini jumlah startnya itu 0, terus terakhir 30. Jadi ada 30 karakter yang kita munculkan di sini kayak gitu ya. Nah, ini kan jadi agak rapih gitu ya, agak rapih ketimbang yang tadi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke perintah ubah dulu ya. Ubah. Nah, ini kan tombol ubah sama tombol hapus ini kan kita hasil dari copy paste dari kategori barang. Jadi kalau misalkan kita klik ini, nah dia ke ini nih, ke editnya si form kategori gitu ya. Ini kan tadi ya, ini kan masih punya, berarti ini masih punya si kategori gitu ya. Nah, ini kita tinggal rubah nih. Kita ke codingan,
Terus kita ke tombol ini nih. Nah, ini kan masih ada kategori. Edit kategori. Edit kategori ini kita rubah jadi barang. Nah, terus parameter ID-nya. Nah, ini kan ID kategori. Ini kita rubah nih. Kita rubah jadi fieldnya ID barang. Kita lihat tuh ya, ID barang atau apa nih? Saya suka lupa. PHP my admin. Sorry. Localhost. Nah, ini kita buka dulu. Kita ke database DB toko. Kita ke tabel barang. Nah, ini. Nah, ya dia. Fieldnya ID barang. Berarti ini ID barang. Kita buat parameternya nih. Gitu. Nah, terus page-nya juga nih. Page-nya page menu. Nah, ini page-nya berarti punya si menu gitu kan. Page-nya nih page-nya dia kan, ini kan sekarang di data barang. Nah, ini kan dia page barang. Berarti ini kita rubah. Ini juga kita rubah jadi page-nya ke page barang. Nah, kayak gini. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Udah bener gak nih? ID barang di mesin nih. Kita udah, setelah dari sini kita ke pom edit. Pom edit juga sama kemarin. Nah, kan ini ya nih. Ini nih. Ini rubah dulu nih. ID kategori kita rubah jadi ID barang buat parameter ngirim ngirim data nanti akan disesuaikan dengan get yang ada di sini nih. Get edit di sini kan get editnya itu get edit nanti bakal ngirim ini ya nih. Get edit akan ngirim ke pom yang di atas itu edit barang gitu ya, ngirim data ke sini. Nah, ini gitu ya. Nah, terus kita rubah juga nih. Ini kan bukan TB kategori tapi TB barang. Ini juga sama. Kita rubah ID barang. Karena kan yang mau kita edit itu tabel barang kan. Gitu. Nah, terus untuk pom. Nah, untuk pom ini ya, kita kesini aja langsung. Nah, ini tinggal kita hapus aja dulu yang ini. Ini kita hapus gitu ya. Terus kita ambil pom dari yang pom inputan. Nah, ini nih. Pom pembuka terus pom penutupnya mana ini. Berarti dari sini sampai sini kita blok, terus kita copy terus kita paste di yang tadi kita hapus. Nah, di sini kayak gini ya. Kita coba kalau misalkan pas kita pencet dia berubah edit, berarti untuk pom kita udah berhasil. Kita balik dulu ke defaultnya page barang ini ya, kita rubah. Nah, tuh ya, output data barang. Nah, di sini juga berubah tuh edit barang gitu. Nah, di sini ada permasalahannya di sini pomnya nggak muncul kayak gitu. Kita lihat di sini ada kesalahan. TB barang edit barang TB barang kan, TB barang bener, ID barang bener, ID barang edit barang. Sebentar ya, dianalisa dulu. Ini kita lihat sendiri ke bawah ID barang result di sini benar, ini udah benar.
edit barang, edit page, get edit, terus ngirim data, edit barang, diterima di POM ini, edit barang, select POM, table barang. Oke, coba lihat. Oh, dia udah muncul. Oh, di refresh berarti ya. Nah, ini ya, edit barang, output barang. Terus kita coba sama, kita baik dulu, coba dulu. Nah ya, tuh berubah kan. Nah, sekarang ini field ini nih kita masukkan kayak ini nih, kayak data kategori. Kalau misalkan kita klik ubah, nah dia masuk sini tuh. Klik jaket anak, dia masuk sini. Nah, ini kan masih polos nih, masih kosong. Ya kan? Masih kosong. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya sama sama yang table sama dengan data barang gitu. Kita tinggal ininya udah, terus kita masukkan aja di sini deh. Kita tambahkan satu atribut value di sini. Nah, ini kita ambil dari sini nih ya, kita ambil, kita masukkan di sini variable r view. Di sini nama barang itu fieldnya nama ya, nama harga des gambar. Berarti ini nama dulu, nama. Nih cara cepat, kita copy nih, kita copy terus kita paste di sini. Ini kita ganti dulu harga, terus di sini juga. Nah, untuk teks bukannya value tapi dia langsung di sini nih, di tengah-tengah, di apit sama teks area pembuka dengan teks area penutup di sini. Kita hapus value-nya. Ini kita rubah, ganti namanya jadi deskripsi. Nah, untuk barang boleh kita munculkan gambar barangnya, boleh, atau enggak juga nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau emang ini kita munculkan enggak jadi masalah ya. Nah, ini kita taruh di mana ya? Coba jalanin dulu ya. Nah, ini kan udah muncul tuh. Ini yang punya dia nih. Kita rubah dulu. Nah, itu kan berubah. Nah, ini gambar bisa kita munculkan atau enggak gitu. Kalau mau dimunculkan ya udah tinggal ditambahkan aja di sini, misalkan kita taruhnya di mana ya? Taruhnya kita bikin dulu deh kom ini di atasnya ya, atasnya ini. Nah, gampangnya ini yang punya ini aja, yang punya si ini output ini nih, kita ambil img sini sampai di sini, berarti gitu. Tinggal kita copy paste di sini boleh. Nah, di sini. Nah, cuma kan ini kita nggak perlu ya, label ini nggak perlu. Ya, ininya dirubah nih. Ini dirubah, disesuaikan sama ini gitu. Karena kan res ini kan punya yang tadi output r view kayak gini. Kalau itu kita kecilin aja jadi 50. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, tuh muncul gambarnya. Terlalu kecil ya. 70 weightnya 70, kegedean 80 deh ya. Nah, segini. Nah, tuh ya gambarnya. Jadi kalau emang kita mau munculin silakan, nggak jadi masalah gitu. Nah, sudah di sini ya, muncul di sini kan udah. Ini kita tinggal edit gitu, tinggal kita edit isinya ini. Nah,
eh, kita ada trouble di sini ya, harusnya dia static. Jadi maksudnya pas kita rubah di sini, ini kan punyanya jaket pria nih, punya jaket pria. Nah di sini dia masih punya, di sini jaket pria benar, tapi pas kita, ini kan jaket anak. Nah di sininya masih jaket pria gitu. Jadi gimana caranya nih biar kita klik ini dia jaket pria. Jadi ini tuh disesuaikan sama apa, sama kategori yang emang kita mau edit gitu, kategorinya nih gitu kan. Nah ini kan masih sama tuh, masih nggak berubah, jadi kita berubah dari sini gitu kan. Nah itu caranya gimana? Caranya gini, kita fokus di sini ya, di select option. Nah ini nih gitu. Berarti di sini biar gampangnya gini, kita tutup, ini kita buka ya. Jadi kita ini kita jadiin file HTML aja ya, jadiin file HTML. Option nah ini, nah nih dia berarti jadi file filenya si HTML nih ya. Tadi kan kita file script HTML kita sisipkan di proses ini. Sekarang proses PHP sama HTML-nya kita pisah. Ini ya, ini nah ini kita bikin di sini nih dia tuh. Karena kalau misalkan kita nggak masukkan struktur dasar PHP ini ya, dia kan nggak akan muncul nih, dia cuma hanya munculnya ini aja. Kita coba ya, kita lihat nih. Nah itu kan cuma pivot kategori, berarti kan dia, nah gitu ya. Nah ini berarti dia belum masuk ke dalam jadi proses PHP. Nah untuk jadi proses PHP kita bikin di sini struktur dasarnya PHP gitu ya. Kita bisa pakai sama dengan, atau bisa juga kita pakai PHP HO. Nah kayak gini gitu ya. Jadi ada dua caranya, ada dua cara, bisa PHP terus sama HO gini, atau bisa juga sama dengan begini. Ini mewakili, sama dengan ini mewakili PHP sama HO jadinya gitu ya. Coba kita jalanin. Nah itu ya, muncul kan gitu. Nah sekarang kenapa di sini saya buat dia struktur PHP? Pertama biar kita gampang buat analisanya, pertama itu. Kedua biar lihat ketahuan yang mana sih PHP sama HTML. Nah sini sekarang gimana caranya? Pas setiap kita rubah di sini, kita setiap ubah yang mana yang mau kita pilih, ini kategori sesuai dengan yang ada di sini gitu, sesuai dengan ID yang ada di sini. Itu ID 7 itu kan punyanya jaket anak gitu ya. Terus yang 6 ini punya jaket pria gitu. Jadi nanti pas klik di sini nggak sama di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan jaket anak ya nanti muncul otomatis jaket anak gitu, sesuai dengan yang kita pilih gitu. Nah ini caranya gimana? Caranya gini, di sini nih ya, kita kasih spasi dulu biar kelihatan. Nah, terus di sini kita bikin dulu struktur PHP PHP gitu. Nah di sini kita pakai struktur logika if. Nah kayak gini nih. Ini kita kan itu sesuai dengan ID ya, sesuai dengan ID yang di ID kategori yang di sini nih, yang ada di tabel barang. Nah di sini kan gitu. Berarti yang di sini kita bikin parameter yang ini nih, kita copy paste aja nih. Ini kita copy paste ke sini gitu ya. Terus sama dengan ini kita bikin, nah ini parameter
ini nih. Jadi nanti apakah nilai yang ini sesuai dengan yang dipilih yang di tabel barang gitu ya, apakah ID ini sesuai dengan yang ada di sini gitu ya, sesuai dengan tabel barang. Kalau iya berarti dia restricted gitu, kepilih gitu ya. Ini kita bikin biar enak, kita bikin di sini aja dulu nih, variabel KD sama dengan R view sini KD cut. Nah, biar enak gitu di sini. Jadi tinggal kita di sini cuma tinggal masukkan variabel KD-nya aja. Nah, kayak gini gitu. Jadi nanti ya, KD yang di sini gitu, yang KD yang dipilih dari sini dari tabel barang, kalau misalkan dia sama dengan yang di sini gitu ya, nilai di sini sama dengan di sini, maka di sini, nah di sini kita pakai echo selected, berarti terpilih gitu kan ya. Nah, jangan lupa terakhir di sininya nih kita kasih titik koma. Kita coba jalanin dulu. Nah, tuh udah bener. Nah, iya kan? Jaket pria nih, rubah anak. Nah, tuh anak. Tapi tetap muncul dia, tiga-tiganya ini muncul tetap. Cuma pas awal start kita pilih yang mana mau ubah, misalkan di sini. Nah, dari sininya tuh, oh berarti dia punya jaketnya pria, kategori jaket pria. Terus di sini, oh ternyata dia yang ini punyanya jaket anak. Kayak gitu ya. Nah, ini buat perintah selectednya nih. Ini nih. Nah, scriptnya ini. Gitu ya. Buat pemilihan secara otomatis sesuai dengan kategori yang kita sesuai ID kategori yang dipilih di tabel barang ini. Kayak gitu. Ini caranya begini. Ini sampai di sini scriptnya. Nih. Sampai di sini scriptnya nih, yang di blok. Sorry ya, dari sini sampai sini. Itu scriptnya. Oke. Paham ya? Oke. Kita lanjut sekarang. Ini udah kita rubah, udah kita masukkan. Terus ini juga sama, udah kita masukkan. Gambar juga sudah ada. Ini terus gambar. Nah, ini kita rubah ya dulu. Insert, kita update. Gitu ya. Nah, ini udah gambar, nggak apa-apa, udah sesuaikan. Terus ini end step-nya udah ada. Ini. Nah, dah. Oke. Nah, di sini sebelum nanti kita coba dulu ya. Ini oh sorry, di sini nih biasa di sini kita tambahkan dulu nih di pom ini biar ini biar buat parameter nanti editnya. Ini masukkan ID barang, ini kita rubah jadi ID bar. Ini nanti post buatnya buat di sini nanti. Oke dah. Kemarin kita udah kan, ini hasil ini update buat kategori gitu. Terus kan ini hasil dari Kopas. Ini udah tinggal kita rubah. Pertama update kategori, kita rubah jadi barang gitu ya. Nah, terus di sininya ini disesuaikan sama field yang di sini. Ini dulu kita rubah dulu ya. ID barang, terus ini ID bar, name-nya ini kan, name-nya si ini nih, ID bar. Nah, terus set-nya nih. Nah, untuk set kita masukkan aja dulu semua. Kita kesini dulu biar enak ya. ID cut berarti di sini KD cut sama dengan kutip. Nah, tuh kutip KD itu apa ini ya. Nah, ini ya name-nya ini berarti
lewat. Nah, ini variabel post kita masukin di sini KD. Terus field kedua apa? Field kedua nama sama dengan kutip lagi nama itu post name-nya apa nih? Namanya nm ya. nm ini variabel post nm. Terus habis jangan di sini dulu. Harga, field ketiga itu harga. Terus di sini harga variabel post hrg ya, harga. Nah ini nih harga, post hrg. Kita kasih koma lagi, terus deskripsi dex sama dengan kutip lagi, jangan lupa dex. Nah seperti ini gitu ya untuk barang, untuk gambar. Nah ini kan untuk gambar di sini. Kalau misalkan kita langsung edit, misalkan outdoor aktif, misalkan kita update tanpa dirubah ini ya, berhasil diedit. Nah tuh pertama kok dia jadi nambah. Kenapa dia jadi nambah? Masuk berubah, tapi di sininya kok harusnya berubah kan. Oh ini harusnya barang terus ini juga barang. Nah ini buttonnya nih, button ini kita rubah jadi button edit. Kita hapus manual dulu aja ya, berarti yang ini nih, kita hapus manual dulu. Karena hapus ya bang. Misalkan ini kita merubah ini outdoor aktif, harganya 200. Kita coba ya, data berhasil dirubah, muncul dex. Kok dex doang? Dex. Oh ini ya, jadi nilainya dia kita nggak pakai post. Ini kita masukin aja post. Ini minjem ini dulu, ini kita rubah ini dulu, ini berhasil dirubah. Nah tuh outdoor aktif 250, bahan tahan sama ya, cuma tadi kita rubah ini sama ini itu. Nah itu kesalahannya kenapa masuk ya dex tadi. Di sini saya tanpa ada variabel underscore post, jadi yang masuk cuma ini doang kayak gitu. Nah sekarang ini kita tambahkan, kita rubah. Nah kayak gini jadinya tuh gitu ya. Nah sini kira-kira cukup belum ya? Belum. Andaikan kalau misalkan kita mau ngerubah fotonya gimana nih gitu ya. Wah saya mau rubah foto nih, mau diupdate fotonya misalkan, caranya gimana? Nah di sini diedit berarti kita bikin dua perintah update berarti gitu ya. Kita bikin dua perintah update. Yang pertama tanpa ada image, ada gambar. Yang kedua kita
menggunakan image. Itu ada gambar yang kita rubah. Di sini kan udah cuma hanya feed sampai kategori ya, kode kategori, nama, harga, sama deskripsi. Gambarnya mana? Kayak gitu. Kalau misalkan di sini saya masukkan, kayaknya bakal error. Misalkan di sini saya masukkan dulu deh ya, biar ini gambar variable post, post. Nah di sini ya, apa coba ini aja dulu, GBR misalkan gitu ya, GBR. Ini kita rubah jadi 350 misalkan, update, berhasil dirubah. Nah dia akan error gitu ya. Kenapa? Karena ini nggak masuk nih, tuh si gambarnya jadi hilang, maka dia error kayak gitu. Nah caranya gimana, caranya biar kalau misalkan kita mau edit ya, mau edit gambarnya, tadi gimana sih alurnya? Ini begini, kalau misalkan kita buat iya ya, nah, kalau misalkan kita rubah begini, ini kan jadi error nih gitu ya, jadi hilang karena kan ini bukan perintahnya, bukan post. Ingat ya, ingat di pertemuan sebelumnya yang proses input barang untuk gambar itu bukannya variable underscore post, tapi variable files, variable underscore files kayak gitu ya. Nah ini berarti yang kita edit ini, kita nggak usah edit dulu gitu ya, kita nggak usah edit, kita abaikan dulu. Nah sekarang kalau misalkan emang kita mau edit juga gitu ya, ini kita mau edit nih, ini kan kosong, ini kan gimana caranya bisa biar masuk gitu. Berarti kan kita pilih dulu di sini, walaupun kita udah pilih di sini, kita update, berhasil berubah, tapi dia tetap kosong gitu, karena kan perintahnya itu bukannya ini gitu ya, bukannya file, bukannya variable underscore post, bukannya kayak begini, tapi dia punya script sendiri. Oke, berarti kita biar nggak ini, kita bikin struktur logika di sini kayaknya nih. Kita coba bikin struktur logika di sini ya. Ini kita jarakin biar kita fokus di script ini dulu nih. Kita bikin di sini, jika di sini else. Coba kalau kita jika variable, oh bukan, nah, kita menggunakan fungsi empty jika variable, jika empty post di sini, bukan post, files GBR name. Jika ininya kosong, maka yang akan dijalankan tuh perintah ini gitu ya. Nah else if nih, kita pakai else if kondisinya ini, kondisinya kita masukkan di sini. Jika tidak kosong, maka proses yang di sini akan dijalankan. Itu berarti di sini kita masukkan dulu temsnya di sini. Oh gini aja, bisa nggak ya, di tem inputan ini
biar jadi fokus di atas, kita simpan di atas. Nah, sini semoga bisa, biar kita nggak bikin bikin apa perintah ini lagi gitu. Coba di sini. Itu udah move file. Nah, di sini move file, variable files. Ini kita bikin gbr, ini tmp name, destinationnya ini variable tmp titik, ya. Titik ini nih gitu ya, titik ini biar nggak terlalu panjang, kita bikin di sini aja. Apa ya, nm aja deh, tetap di sini nm s variable nm. Ini cukup gak ya? Ada nih. Kita coba di sini. Oh, ininya belum. Ini titik koma, jangan lupa kita paste di sini. Nah, di sini nm, jangan nm, gambar aja GPR di sini karena buat nanti di sini. Nah, ini baru masukkan gambar variable gbr. Ini udah kita coba dulu deh, berhasil nggak nih. Misalkan ini kan masih kosong nih, dia kosong. Nah, kita hapus dulu ini. Toko produk ini kita hapus dulu. Yang ini kita mau edit ini. Nah, ini masih ada ID-nya ya, kita hidden aja dulu. Teks ini hidden, tipenya kita rubah jadi hidden, kita sembunyikan. Ini kita browse dulu. Terus ini coba ya, berhasil dirubah di sininya sih. Nah, tuh masuk ya. Kalau misalkan gini, gambarnya saya nggak mau rubah nih, nggak mau rubah gambarnya. Yang ini deh kita rubah dulu deh. Misalkan ini kan gambarnya saya nggak mau rubah, jadi harganya jadi 200 atau 2 juta ya. Tanpa saya pilih gambar, nah dia nggak jadi masalah tuh ya. Ininya berubah 2 juta, tapi si gambarnya bisa kita rubah, bisa kita rubah, atau bisa juga nggak kita rubah gitu. Jadi kalau misalkan mau nggak dirubah gambar, ya udah berarti kita nggak perlu lagi browse lagi gitu. Tapi kalau misalkan gambarnya mau dirubah, itu berarti tinggal di browse, nanti akan berubah gitu. Oke, ini tuh perintah update. Nah, ini buat cara ini berarti bikin 2 kali proses. Nah, di sini ini codingannya dia jadi 2 kali update. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai OOP, Object Oriented Programming, nggak seribet ini gitu, nggak sebanyak ini, bisa kita simpelin lagi. Ini
hanya pengetahuan dasar gimana caranya upload gambar kayak gitu ya. Untuk edit di data barang cukup ya, beres, sudah selesai ya untuk edit. Nah sekarang tombol hapus ya, tombol hapus kita gimana caranya nih tombol hapus bisa berfungsi. Ini kan tombol kalau misalkan kita pencet dia akan lari ke menu gitu ya, sedangkan dia kan di sini. Itu caranya gimana? Kita balik lagi ke sini. Pertama kita fokus di outputan, di aksi di sini. Berarti kan ini nih ya. Tetap satu aja deh. Ini pertama kita rubah dulu jadi barang, hapus. Ini juga sama kategori, jadi kita rubah hapus barang. ID resultnya juga kita rubah. ID cardnya ini kita rubah jadi ID barang. Sudah. Nah terus perintah ininya, ini kan perintahnya di sini perintah hapus, kita rubah jadi hapus barang. Select query-nya nih ya, query delete from tb barang, tb barang itu kan tadi tb kategori. Ini juga kita sama, kita rubah jadi ID barang. Ini kita rubah dulu biar nanti masuk ke barang. Udah cuma itu aja buat perintah hapus nih, perintah hapus dari sini doang nih gitu ya. Saya pakai ini karena karena proses hapus itu ada masih di dalam satu file tabel barang. Proses hapus, proses edit itu masih ada di dalam satu file, itu di tabel barang. Kayak misalkan di sini edit, edit. Nah ini nih kan tuh, saya masih di dalam satu file ini gitu. Kita coba dulu ya, hapusnya berhasil nggak nih? Coba nih kita hapus. Oke, hapus. Gampang ya, ternyata cuma itu aja tuh. Kita rubah itu masuk sini, kita hapus. Jangan dihapus, sisain satu datanya buat belajar nanti. Kita masukin lagi deh ya. Di sini jaket pria, terus di sini misalkan nama barangnya Ancata Equipment, harganya 3.500.000 misal. Sorry, bukan diedit ya, di input ya, di input. Ini jaket pria, terus di sini Ancata Equipment, harga barang 3.200.000. bener ya. Deskripsinya kita pakai ini aja. Tahan tapi nggak tahan sama harganya. Terus kita select gambar ini aja, nggak apa-apa, pakai lagi. Insert, data berhasil masuk. Nah masuk kan, tanya di sini. Oke, gimana, paham? Untuk data barang ya, untuk data barang beres ya. Data barang sudah, inputannya sudah, outputannya udah, ubahnya juga udah, hapusnya sudah. Itu. Nah ini scriptnya di sini. Ini proses untuk inputan, ini proses untuk outputan dari sini nih. Ini proses outputan, ini proses buat edit nih, proses buat edit. Dan di bawahnya ini proses untuk hapus di tabel barang.
Oke, paham ya? Oh, ada ini ya, ada kutip-kutip gini. Coba. Sebentar, kita lihat dulu. Ubah di deskripsi. Sebentar. Ini. Oh, ini tuh ada ini dia. Jadi masuk data apa? Masuk itunya. Harusnya nggak ada. Sebentar ubah. Coba lagi. Nah, kosong ya, udah nggak ada. Ini juga sama, nggak ada. Oke, itu proses untuk data barang, input, output, edit, delete jangan, ini buat sampel ya. Untuk proses input output data barang saya rasa cukup. Silakan dipahami sama kalian dari perintah ini, biar nggak bingung. Silakan kalian baca lihat dulu video yang sebelumnya, lihat aja di deskripsi itu ada, nanti saya di situ ada link untuk materi sebelumnya ya, kalian pelajari dulu gitu. Kalau udah paham di situ baru masuk ke proses edit dan delete. Jadi di sini saya potong-potong sengaja bikinnya biar yang mau belajar bikin program ini paham yang mana proses input, yang mana proses output, yang mana proses edit, yang mana proses delete. Cukup untuk data barang saya rasa ya, cukup. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan kalau mau praktekkan gitu ya. Cukup ya untuk ininya, untuk di data barang. Nah, ini dari sini nanti kita akan munculkan data itu di sini nanti nih. Nah, ini ya. Di apa namanya, di desain ini. Dari menu ini kita akan rubah menu ini sesuai dengan kategori ini. Terus isinya, headernya gitu ya. Nah, oke, nanti buat pertemuan selanjutnya. Ini kan di sini baru cuma hanya data kategori sama data barang. Nah, di sini banyak kita bakal menambahkan, nggak banyak sih ya, cuma beberapa table lagi kayaknya. Itu beberapa table untuk manipulasi si headernya ini tuh ya. Jadi gimana nih caranya gambar-gambar ini, kan gambar ini nanti bakal bakal beda sama yang ada di sini. Ini cuma hanya gambar-gambar ini aja gitu, karena kan ini atau gambar PNG itu ya. Cukup ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.